amal-amal ibadah yang akan menembuskan dari pada tiap pintu langit tersebut. Jadi malaikat hafadzah pembawa amal tersebut, ya, disertai diawasi para malaikat-malaikat daripada malaikat penjaga pintu langit yang 7, hatta yaqta'u bihil hujuba kulluha ilallahi ta'ala. Sehingga mereka berhasil, ya, menempuhi daripada halangan-halangan sehingga sampailah amal ibadah tersebut dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampailah dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, sampailah amal ibadah tersebut dibawakan oleh malaikat hafadzah yang disertai para malaikat-malaikat penjaga daripada setiap pintu langit tersebut, sampailah amal ibadah itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifuna baina yadayhi wa yashhaduna lahu bil amali salihil mukhlasi lillahi ta'ala. Maka berhentilah para malaikat-malaikat hafadzah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna lahu bi amali salihil mukhlasi lillahi ta'ala. Mereka para malaikat hafadzah menyaksikan, mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah orang yang saleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal ibadah yang dibawakan oleh para malaikat hafadzah tersebut begitu sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat serahkan, berikan, ya, amalan-amalan ibadah daripada orang yang saleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal ibadah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka para malaikat, antumul hafadzatu ala amalil abdi wa anar raqibu ala ma fi qalbihi. Kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, kalian para malaikat hafadzah, kalian membawa daripada amal-amal ibadah hambaku. Allah berkata kepada para malaikat yang membawakan, ya, amal daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dibawakan, dihadapkan ke hadapan Allah. Ya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, apapun itu amal ibadah, bila mana amal-amal ibadah tersebut artinya, ya, ketika melewati pintu-pintu daripada pintu langit tersebut, sampailah amal-amal ibadah itu dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka para malaikat hafadzah yang membawakan amal-amal seorang hamba tersebut ke hadapan Allah, kata Allah, kalian malaikat hafadzah, malaikat-malaikat yang membawakan amal-amal hambaku, wa ana raqibu ala ma fi qalbi, kata Allah taala, aku melihat apa yang ada di dalam hati seorang hambaku. Apakah seseorang yang beramal tersebut tulus ikhlas dia melakukan amal ibadah atau bagaimana? Ketika dia sholat, ketika dia berpuasa, ketika dia mengeluarkan zakat, ketika dia melakukan ibadah haji, umrah, bantu bersedekah dan yang lainnya, ya, para malaikat ini hanya melaporkan, membawakan amalan-amalan setiap daripada manusia tersebut untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila mana amal-amalan tersebut, ya, lulus, tidak dicegatkan oleh setiap malaikat-malaikat yang menjaga daripada pintu-pintu langit tersebut sampai dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian malaikat hafadhah, malaikat pembawa daripada amal daripada hambaku, aku ya melihat atas hati daripada hambaku. Ya, aku kata Allah Taala melihat bagaimana isi hati daripada hambaku yang beramal tersebut. Apakah dia ikhlas, ataukah dia riya, atau ada tujuan lainnya. Innahu lam yuridni bihadzal amal wa innama arada bil ghairi. Sesungguhnya hamba yang beramal tersebut kata Allah, dia ya melakukan amalan ini bukan karena aku kata Allah. Akan tetapi dia melakukan amal ibadah yang ada tujuan lain selain aku. Ya. Jadi kalau amal-amal ibadah itu yang kita lakukan tersebut bukan semata-mata karena Allah, artinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan lainnya, maka amal-amal ibadah kita ini akan dipertanyakan. Ya. Fa alaihi la'nati kata Allah Subhanahu wa taala, maka atas dia seorang hamba tersebut yang dia beramal ibadah bukan karena aku, karena ya yang lainnya, maka atas dia laknatku kata Allah, murkaku, kutukanku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang beramal bukan karena semata karena Allah, ada tujuan lainnya, maka orang yang beramal tersebut dia mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi laknati kata Allah, maka atas seorang hamba yang beramal bukan karena aku kata Allah Ta'ala, maka bagi dia kutukanku. Fataqulul malaikatu kulluhum. Maka ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat daripada malaikat hafadhah yang membawakan amal daripada seorang hamba yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka serentak ya mengatakan para malaikat, alaih laknatuka wa laknatuna fatal anuhu samawati sab'u wa man fihinna. Kata malaikat, maka atas dialah, atas seorang hamba yang dia beramal bukan karena Allah Ta'ala, karena yang lainnya, atas dia laknat, kutukan ya. Laknatuka, kutukan engkau dan kutukan kami, dan kutukan ya samawati sab'i, ya kutukan daripada langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalam langit dan bumi tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang melakukan amal ibadah bukan karena Allah. Malaikat hafadhah yang membawakan amal tersebut juga sama, mengutuk orang yang melakukan amal ibadah bukan karena Allah, dan isi langit dan bumi ini artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala juga mengutuki orang yang melakukan amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menjadikan satu renungan pelajaran buat kita dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini melalui hadis ini kepada Mu'adz bin Jabal. Artinya kita berusaha bagaimana caranya kita melakukan amal-amal ibadah itu supaya setiap amal ibadah yang kita lakukan tersebut semata-mata ikhlas karena Allah. Karena itulah amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, wa yuqimunas salata wa yutuz zakah, dzalika dinul qayyim. Ya. Tidaklah mereka kata Allah taala, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata ikhlas karena Allah, semata-mata karena menjalankan, menunaikan perintah Allah, karena ya menjalankan perintah agama ya yang suci, yang bersih. Ya, mereka melaksanakan ibadah sholat,
mereka mengeluarkan zakat, dan itu merupakan agama yang lurus. Ya. Jadi kalau amal ibadah kita bukan karena Allah Ta'ala, ada tujuan lain ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuk orang yang melakukan amal ibadah bukan karena Allah. Ya, inilah namanya kemarin syirik, khafi, riya artinya. Ya. Beramal ibadah ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan kita jadikan alasan juga. Ya, karena kita belum bisa ikhlas, akhirnya kita jadikan alasan. Ya, aku udah galak sholat karena aku belum bisa ikhlas. Belum bisa beribadah semata-mata karena Allah. Aku udah galak bersedekah karena masih ada belum ikhlas, masih ada ya tujuan selain Allah Ta'ala. Nah, kalau kita jadikan alasan ini sampai hari kiamat, kalau orang semacam kita ini, kalau itu kita jadikan alasan, tidak bisa beribadah gitu. Ya, kalau itu kita jadikan dasar kita, alasan kita, hujah kita untuk tidak beribadah karena alasan belum bisa ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma baka Mu'adun wantahabal intihaban syadidan. Kemudian mendengarkan hadis yang disampaikan Rasulullah yang begitu panjang. Rasulullah SAW menceritakan hadis kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Setelah mendengarkan begitu panjangnya hadis yang disampaikan Rasulullah, tsumma baka Mu'adzun. Kemudian menangislah sahabat Mu'adz, wantahabal intibahan syadidan, dengan tangisan yang bersangatan. Ya. Begitu mendengarkan cerita hadis tersebut, Sayyidina Mu'adz menangis. Dan menangis dengan tangisan yang bersangatan. Wa qala Mu'adzun, qultu ya Rasulullah sallallahu anta Rasulullah wa ana Mu'adzun. Fakaifa li bin najati wal khalasi min dalika. Maka Sayyidina Mu'adz pun bertanya kepada Rasulullah SAW setelah beliau mendengarkan begitu panjangnya daripada hadis yang diceritakan Rasulullah, sampai beliau menangis dengan tangisan yang begitu dahsyatnya, ya. Kemudian Sayyidina Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah SAW, ya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, anta Rasulullah, kalau engkau adalah seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana Mu'adzun, sedangkan aku adalah seorang hamba Mu'adz. Ya. Fakaifa li binajati wal khalas min dalika, bagaimana aku bisa selamat? Bagaimana aku bisa lulus, bisa selamat, bisa ikhlas? Ya, min dalika, daripada yang demikian, kata Sayyidina Mu'adz. Wa qala, maka Rasulullah SAW pun menjawab daripada pertanyaan Mu'adz, iktadi bi wa in kana fi amalikan naqsun ya Mu'adz. Kata Rasulullah SAW, ikuti akan aku sekalipun engkau punya amal sedikit kurang. Ya. Kata Rasulullah, iktadi bi, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Wa in kana bi amalika naqsun, sekalipun amal engkau kurang sedikit. Sekalipun amal engkau sedikit, sekalipun amal engkau kurang, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Beramal sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan, perintahkan. Ya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, hafidh ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'an khasatan. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jaga olehmu akan lisan engkau. Jangan sampai lisan engkau menggibah, mencaci maki, mengejek saudara engkau, terlebih
ya, orang yang hafal akan Al-Quran. Ya. Karena kita berbuat jahat kepada orang yang alim, orang yang soleh, orang yang hafal Al-Quran pamannya, ya, maka dosanya lebih besar ketimbang kita, ya, melakukan kesalahan atau mencaci, mengejek, ya, orang yang biasa. Ya. Ini pesan Rasulullah kepada Muaz, hafiz ala lisanik minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Quran sasatan. Jaga, kata Rasulullah, wahai Muaz, jaga lisan engkau daripada menggibah, mencaci maki, mengejek, menjelek-jelekkan saudara-saudara engkau, terlebih orang yang hafal akan Al-Quran. Ya. Kalau kita mencaci maki orang yang biasa, orang awam, orang yang tidak punya kelebihan, ya, itu juga diharam oleh Allah, berdosa. Lebih lagi kalau orang tersebut orang yang punya kelebihan, keutamaan, yang kita ejek, yang kita caci maki adalah ulama. Yang kita caci maki adalah orang yang soleh, yang rajin ibadahnya, ya, yang adab budi pekerti seharinya baik. Yang kita caci maki, yang kita ejek, yang kita cela adalah orang yang penghafal Al-Quran. Yang kita caci maki, yang kita ejek adalah mereka-mereka yang punya nasab garis keturunan orang-orang yang mulia. Maka dosanya kita lebih besar ketimbang kita mencaci maki, mengejek, mencela orang-orang yang biasa. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia, orang alim, orang yang hafal Al-Quran. Ya, orang-orang yang saleh, mereka-mereka yang punya garis keturunan yang mulia, anak cucunya Rasulullah SAW. Ketika kita mencaci maki mereka, mengejek mereka, maka dosanya lebih besar ketimbang kita mencaci maki, mengejek orang yang biasa. Ya, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena yang kita caci maki ini orang-orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Muaz. Hafiz ala lisanik, kata Rasulullah. Jaga, kata Rasulullah SAW, lisan engkau, wahai Muaz, minal waqi'ati, daripada menggibah, mencaci maki, menjelek-jelek saudara-saudara engkau, terlebih orang yang hafal Al-Quran. Wahmil dzunubaka alaik, dan pikulkan, tanggungkan olehmu akan dosa engkau sendiri. Wala tahmilha alaihim, dan jangan engkau tanggungkan, pikulkan itu dosa-dosa tersebut atas mereka. Ya. Jangan sampai kita pikulkan dosa-dosa kita ini kepada orang-orang lain. Tanggungkan dewe perbuatan dosa kita. Ya. Jangan kita bebankan dosa kita ini kepada orang lain. Ya. Tapi bebankanlah, pikulkan, tanggungkan sendiri dari setiap kesalahan dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kita membebankan perbuatan dosa maksiat kita kepada orang lain. Ya. Akan bertambah banyak dosa kita. Ya. Mempertanggungjawab dosa kita baik kita sudah. Apalagi nantinya kita akan mempertanggungjawab kesalahan dosa, ya, disebabkan karena kita orang lain melakukannya. Wala tuzakki nafsaka bidzammihim, dan jangan engkau, kata Rasulullah, tuzakki, menganggap bersih, menganggap suci, menganggap hebat akan diri engkau dengan cara engkau mengejek, mencaci maki mereka. Allah Ta'ala melarang. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah di dalam Al-Quran. Jangan kalian menganggap suci, bersih, menganggap mulia terhadap diri kalian. Ya.
Kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama. Yang membuat kelebihan seorang manusia itu adalah amal ibadah ketakwaannya. Itu yang membuat seseorang itu, yang membedakan seorang nilainya di mata Allah Ta'ala itu bukan harta kekayaan. Bukan karena kedudukan pangkatnya. Dan juga bukan karena nasab keturunannya. Tapi adalah ketakwaan kepada Allah. Amal ibadahnya. Itu yang membedakan. Ya. Secara zahirnya manusia sama. Ya. Yang melebihkan manusia dalam pandangan Allah itu adalah amal ibadahnya. Ketika si A tadi amal ibadah lebih banyak daripada si B tersebut, maka dia termasuk orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Selain sholat, ya, kewajiban yang Allah perintahkan, ya, kemudian dia melakukan amal-amal sunnah yang lainnya, ya, maka nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih mulia ketimbang si B tersebut, ya, si A tadi. Ya. Itu yang membuatkan seseorang tersebut bernilai di mata Allah Ta'ala itu amal-amal ibadah yang dia lakukan. Jadi jangan kata Rasulullah, wala tuzaki nafsaka bidammihim. Jangan engkau merasa suci, merasa bersih, merasa hebat, ya, terhadap diri engkau dengan bidammihim engkau mencaci maki mereka. Fala tuzaku anfusakum, kata Allah, jangan kalian, ya, merasa bersih, suci, merasa hebat, merasa mulia terhadap diri kalian. Wala tarfa' nafsaka alaihim biwaqtihim, kata Rasulullah. Kemudian pesan Rasulullah selanjutnya, jangan engkau mengangkatkan diri engkau, jangan engkau menyombongkan diri engkau kepada mereka manusia. Ya, biwaqtihim, dengan merendahkan mereka. Sombong. Ya. Ya. Sombong karena dia punya harta kekayaan. Sombong karena dia punya kedudukan, pangkat kedudukannya. Ya. Ya. Sehingga dia merendahkan orang lain. Wala tarfa' nafsak, kata Rasulullah. Ya. Kalau bahasa kita, wahai Mu'az, jangan engkau mengangkatkan diri engkau. Jangan engkau sombong, jangan engkau, ya, takabur. Ya. Nyombongkan diri engkau alaihim, kepada mereka-mereka, biwaqtihim, dengan cara engkau menjatuhkan mereka, merendahkan mereka. Jangan, kita tidak tahu. Ya. Mungkin hari ini kita menganggap seseorang, meremehkan orang, ya, menganggap orang, ya, hina, rendah. Ya, kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan keadaannya. Ya, keadaan kita dan membalikkan keadaan orang yang kita anggap remeh tersebut, ya. Wala tudakhil amalid dunya fi amalil akhirah, dan jangan engkau mencampurkan, kata Rasulullah, urusan amal-amal dunia dengan urusan amal akhir. Ya. Jangan engkau mencampurkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Wala turai bi amalika, kata Rasulullah, dan jangan engkau riya dengan amal ibadah engkau. Ya. Membangga-banggakan kita amal ibadah yang kita lakukan. Riya. Ya. Nah, ini termasuk kemarin yang dikatakan Rasulullah SAW, syirkul khafi kemarin. Syirik yang tersembunyi, yang terselubungi. Ya. Secara zahirnya tidak diketahui, tapi secara, ya, hakikatnya, ya, amal ibadah yang dilakukan seorang itu tidak mendapatkan ganjaran pahala si Allah Ta'ala. Riya itu bisa membatalkan pahala, menggugurkan ganjaran pahala dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang riya. Wala tura'i bi amalik, kata Rasulullah, jangan engkau riya dengan amal engkau. Ya. Wala tatakabbar fi majlisika likai yahdaran nasu min su'il khuluqika. Kemudian Rasulullah kembali berpesan lagi, kata Rasulullah, jangan engkau menyombongkan diri kepada orang-orang sehingga mereka
sehingga ya'dharan nas, manusia takut dengan jahatnya akhlak budi pekerti engkau. Ya. Wala tatakabbar fi majlisika likai ya'dharan nasu min su'il khuluqika. Dan jangan engkau takabur, engkau sombong kepada orang-orang, ya, sehingga membuat manusia takut dengan jahatnya daripada akhlak engkau. Wala tunaji rajulan wa indaka akharun, dan jangan engkau membisikkan seseorang sedangkan di sisinya, di sisi engkau ada orang yang lain. Orang akan tersinggung. Ya, kita duduk sama-sama. Kemudian kita membisikkan ada orang yang di samping kita, sedangkan di situ ada orang lain. Nanti membuat orang lain akan tersinggung. Apa yang dibisiki kagetnya membicarakan dia. Jangan. Ya. Wala tunaji rajulan wa indaka akharun. Jangan engkau, kata Rasulullah, membisikkan seseorang sedangkan di sisi engkau ada laki-laki yang lain, ada orang yang lain. Ya, nanti orang akan tersinggung. Dikirakan orang tersebut kita membicarakan dia. Ya, dengan pelan-pelan, bisikan-bisikan, ya, membicarakan keburukan dia, orang akan tersinggung. Jangan, kata Rasulullah SAW. Ya. Wala tata'azzam 'alan nas, dan jangan engkau bangga, engkau sombong terhadap manusia, baik dengan harta atau kedudukan ataupun dengan yang lainnya. Ya. Fatan qati'a indaka khairatud dunya wal akhirah, maka dengan keangkuhan kesombongan itu akan memutuskan dari engkau kebaikan dunia dan akhirat. Akan menjauhkan engkau, ya, daripada kebaikan dunia dan akhirat. Uang tidak galak dengan kita. Tidak senang dengan kita. Kalau kita angkuh, kita sombong. Ya. Sehingga akan memutuskan, ya, orang yang sombong tersebut akan memutuskan kebaikan manusia, akan memutuskan dia kebaikan dunia akhirat. Orang nggak senang dengan dia, orang akan berjauh dengan dia. Ya, kenapa? Karena sebabnya kesombongan, keangkuhannya. Ya. Sehingga orang nggak senang dia, benci dengan dia. Ya. Memutuskan kebaikan, ya, dunia dan akhirat daripadanya. Sifat sombong tersebut. Wala tumazzikin nasa bilisanika fatumazziqa kilabun nar yaumal qiyamati finnar. Jangan, kata Rasulullah SAW, engkau memecah belahkan manusia dengan lisan engkau. Menggibahkan, mencaci maki orang, mengadu domba orang dengan lisan tadi. Ya. Wala tumazikin nas, dan jangan engkau memecah belahkan manusia dengan sebab lisan. Ya. Orang yang tadinya adem, yang tadinya damai, ya, dengan omongan kita, ucapan kita, akhirnya orang menjadi beranteman, benci. Kenapa? Karena sebab kita. Ya. Kita adu domba dia. Kita pecah belah dia. Yang tadinya ada kata masalah antara si A dengan si B, ya, hidup bertetangga adem, tenteram, dia ada kata masalah. Ya. Dari lisan kita tadi keluar, sehingga membuat yang tadinya, ya, dua tetangga ini beranteman. Kenapa? Karena kita memecah belahkannya. Ya. Jangan, kata Rasulullah SAW. Wala tumazzikin nasa bilisanik. Jangan engkau memecah belahkan manusia dengan lisan engkau. Fatumazziqal kilabun nar yaumal qiyamati finnar. Maka nantinya engkau akan dicapit-capit. Akan dikoyak-koyak. Anjing-anjing serigala api neraka di hari kiamat nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering memecah belahkan antara orang lain, mengadu domba orang lain, dengan lisan kita orang tersakiti.
dengan ucapan kita orang tadi menjadi beranteman. Kagetnya kata Rasulullah SAW, ya, engkau akan dirobek-robek, ya. Tumazik itu artinya akan dirobek-robek, artinya dikoyak-koyak anjing-anjing serigala di dalam neraka di hari kiamat kayaknya. Ya. Artinya kita harus menjaga lisan kita. Tidak bisa kita dengan lisan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, memberikan manfaat kepada orang yang lain, menasehatkan, menegurkan, lebih baik kita diam. Diam itu lebih selamat. Asumtu salamah. Kita patah Arab. Ya. Diam itu selamat. Ya. Diam itu selamat. Kalau kita tidak bisa dengan ucapan lisan kita mengambil manfaat atau memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kalau bisa ya bagus. Ya, lisan kita, ucapan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita memberi manfaat kepada orang lain, melihat orang yang tidak baik kita tegurkan, kita nasihatkan orang lain. Itu manfaat besar. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan mudarat buat kita, maka diam lebih bagus daripada kita berbicara. Dan itu akan bisa menyelamatkan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا هَلْ تَدْرِي مَا هُنَّ يَا مُعَاذ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ya. Artinya demi, ya, ya. Nasyitatin nashta, artinya demi, ya, serigala-serigala yang mencabit-cabit, ya. Hal tadri ma hunna ya Mu'adz, kata Rasulullah, apakah engkau tahu apa itu nasyitatin nashta, wahai Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu itu? Nasyitati nashta. Maksud daripada ayat Al-Quran tersebut. Qultu, kata Mu'adz. Ya, aku jawab, ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah SAW. Artinya, demi ayahku, engkau dan ibuku, aku tidak tahu apa itu wahai Rasulullah SAW. Maksud daripada wa nasyitati nashta. Qala, maka Rasulullah SAW pun menjawab, kata Nabi, kilabun binnar tanshutul lahma minal azmi. Kata Rasulullah, yang dimaksudkan itu nasyitati nashta, yang difirmankan oleh Allah itu adalah, ya, anjing-anjing serigala yang ada di dalam neraka nantinya, tanshutul lahma minal azmi, robek-robek, mengkoyak-koyakkan daging daripada tulangnya. Kayak anjing itu. Ya. Dia makan daging, ya. Kayak hewan itu, dia merobek-merobekkan, melepaskan daging daripada tulangnya. Itulah yang dimaksudkan nasyita dinashita. Ya. Artinya, kalau engkau, ya, mengadu domba atau mempecah belahkan manusia dengan lisan engkau nantinya, maka engkau seperti nantinya, ya, dirobek-robek oleh serigala anjing nantinya di dalam neraka. Ya. Seperti anjing-anjing serigala merobek-robekkan, menarik-narik, mengoyak-koyakkan daging daripada tulangnya. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka Mu'adz berkata lagi kepada Rasulullah, demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah SAW. Man yutiqu hadhil khisala wa man yanju minha. Siapa orang yang mampu, yang sanggup atas perkara ini, dan siapa orang yang selamat, yang lulus terhadap perkara ini, wahai Rasulullah. Siapa orang yang selamat, yang lulus, yang kuat menghadapi perkara ini, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaih. Sesungguhnya
la yasirun, sesungguhnya sangatlah gampang mudah atas orang tersebut mayyasarahullahu ala alaih, orang yang dipermudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan bagi seseorang tersebut, Allah selamatkan, maka orang tersebut akan selamat. Ya. Innahu la yasiru ala man yassara Allah taala alaih, dan sesungguhnya la yasiru akan mudah gampang atas orang yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan, gampangkan atas seseorang tersebut. Ya. Bagi Allah taala tidak sulit. Ketika Allah taala menghendaki seseorang itu diselamatkan oleh Allah, maka Allah selamatkan. Ya. Allah taala akan gampangkan segala urusan seseorang tersebut. Innama yakfika min dzalika an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Kata Rasulullah, sesungguhnya cukup bagi engkau wahai Mu'adz. Ya, kalau engkau ingin selamat, engkau ingin lulus dan engkau kuat, kata Rasulullah SAW, maka cukup bagi engkau atas demikian engkau cintai manusia sebagaimana engkau mencintai diri engkau sendiri. Ya, mana kita sayang dengan diri kita. Ya. Ya itulah. Artinya lain itu sebagaimana engkau memperlakukan diri engkau. Cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai diri engkau. Wa taqra'u lahum ma taqrahu li nafsik, dan benci mereka sebagaimana engkau benci terhadap diri engkau. Ya. Senangi orang lain sebagaimana engkau mencintai, menyenangi diri engkau. Dan bencilah orang lain sebagaimana engkau ya benci terhadap diri engkau. Fa'idan anta ya Mu'adz qad salimta, maka jika demikian wahai Mu'adz, sungguh engkau akan selamat daripada perkara tersebut. Ya, akan selamat daripada perkara tersebut. Ini kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz tersebut. Ya, ketika bertanya, siapakah orang yang mampu yang menghadapkan perkara tersebut Rasulullah, dan siapa orang yang akan lulus dan selamat daripada perkara tersebut? Maka Rasulullah SAW pun menjawab kepada Mu'adz, innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaih, maka sesungguhnya itu sangatlah gampang mudah atas orang yang Allah Ta'ala gampangkan mudah kepadanya. Jadi kalau kita ingin perkara urusan kita dimudahkan Allah, jangan kita mempersulitkan urusan orang lain. Kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi ya yaumal qiyamati. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, orang yang memudahkan, menggampangkan atas kesusahan, kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mudahkan, gampangkan segala urusannya nantinya di akhirat nantinya. Ya. Kalau kita memudahkan urusan orang ketika berurusan dengan kita, ya, kita mudahkan, tidak kita persulitkan, ya, maka Allah Ta'ala nantinya di akhirat akan permudahan urusan kita. Allah akan bantukan urusan kita. Allah akan permudahkan urusan kita. Jangan kita mempersulitkan ketika orang lain berurusan dengan kita. Tapi gampangkanlah. Man yassara ala mu'sirin, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang dia memudahkan, menggampangkan atas orang yang susah. Ya, susah orang. Ya, kita bantu dia. Ketika dia berurusan dengan kita, sulit dia, kita mudahkan. Yassarallahu, Allah Ta'ala mudahkan alaih atas dia, ya, urusan di akhirat kaginya. Ya, dimudahkan Allah urusan kita, dan urusan kita dengan Allah Ta'ala dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu, ya pertama kata Rasulullah. Kemudian kata Nabi, maka cukuplah bagi engkau, wahai Mu'adz, cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai diri engkau, dan bencilah olehmu akan manusia sebagaimana engkau membencikan terhadap diri engkau, maka demikian engkau akan selamat, kata Rasulullah SAW. Kemudian qala
Khalid bin Ma'dan. Berkata Khalid Ma'dan, insyaallah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'ilman yanfa'una zidna warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik.